Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS semester 6, mata kuliah Tafsir Tahlili, dengan dosen pengampu Dr. Mukhrij Siddiqi MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Tafsir Tahlili Quran Surat Az-Zariyat ayat 1 sampai dengan ayat 14. Al-Quran adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah sebagai tali Allah yang terulur dari langit ke bumi. Siapa yang berpegang dengan petunjuknya, maka dia tidak akan tersesat. Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang zaman yang berfungsi sebagai hudan ditujukan kepada seluruh umat manusia, sekalipun yang memfungsikan dengan baik sebagai hudan hanyalah orang-orang yang bertawakal. Pada surat Az-Zariyat ayat 1 sampai dengan 14, mempunyai munasabah ya. Di antaranya yang pertama adalah munasabah surat ini terletak pada ayat 1 sampai dengan 3. Pada ayat tersebut Allah menyatakan bersumpah kepada makhluk ciptaannya berupa angin dengan menggunakan kata wa yang artinya demi, yang menekankan janji Allah. Nah, sumpah ini terdapat pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 surat Az-Zariyat. Pada ayat pertama, Allah bersumpah kepada angin yang membawa debu sebagai informasi bahwa Allah ini memiliki kekuasaan dalam mengatur angin, gitu ya, mengatur pergerakan angin. Nah, kemudian pada ayat 2, Allah menjelaskan juga bahwa peran angin yang sangat penting sehingga dapat menggiring awan yang mana pada setiap awan di langit memiliki air yang diturunkan akan menjadi hujan gitu. Nah, sehingga di sini Allah juga menekankan kekuasaan Allah untuk mengatur cuaca melalui awan. Kemudian, pada ayat ketiga, Al-Quran menjelaskan kata Az-Zariyat, yaitu kapal yang berlayar. Nah, pada ayat ini memiliki keterkaitan dengan kedua ayat sebelumnya, yaitu kapal dapat berlayar dengan bantuan angin dan air di permukaan laut. Sebagaimana angin dapat membawa debu dan awan dapat menurunkan hujan, sehingga dengan angin dan air tersebut, kapal dapat berlayar di laut. Di sini juga Allah menekankan kekuasaannya dalam mengatur laut. Jika diperhatikan, ketiga ayat tersebut saling berkaitan dalam beberapa aspek diantaranya yaitu mengenal kekuasaan Allah. Ketiga ayat tersebut juga menekankan kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta. Kemudian kedua sumpah Allah pada ayat-ayat tersebut untuk menekankan kebenaran janji Allah. Ketiga, sebagai peringatan terhadap manusia untuk selalu memperhatikan kekuasaan Allah. Kemudian asbabun nuzul surat Az-Zariyat ayat 1 sampai dengan 14 ini tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber-sumber kitab yang umum. Namun surat Az-Zariyat secara umum diyakini diturunkan di Mekah pada periode awal kenabian Nabi Muhammad. Ayat-ayat dalam surat Az-Zariyat termasuk ayat 1 sampai dengan 14 kemungkinan besar diturunkan untuk mengingat kaum kafir tentang kekuasaan Allah. Ayat-ayat ini mungkin diturunkan untuk mengingatkan kaum kafir tentang kekuasaan Allah dan hari akhir, dan menguatkan iman kaum muslimin. Ayat-ayat ini mungkin diturunkan untuk menguatkan iman kaum muslimin dan memberikan mereka peringatan tentang pentingnya taat kepada Allah. Nah, di sini terdapat kajian kosakata di dalam surat ini. Yang pertama ad-din, yang berarti agama, pembalasan setelah dihisab. Kemudian faku, mendustakan, berpaling dari Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Kemudian al-kharrasun, orang-orang yang berdusta yang memiliki pendapat berbeda-beda terhadap Nabi Muhammad. Kemudian sahun, keadaan lalai, mengabaikan perkara akhirat. Ghamrah, kesengsaraan, kebodohan yang menyengsarakan. Nah, kemudian uraian tafsir waz-zariyati zarwa, demi langit, angin-angin yang membawa debu dan yang lainnya.
yang menghembus. Nah, pada kata zarwa di sini adalah masdar atau maf'ul mutlak yang menjelaskan bahwa dikatakan menerbangkan dengan sebenar-benarnya terbang yang berhembus dengan membawa debu. Kemudian falhamilati wiqra. Nah, dan awan-awan yang dimaksud ini adalah awan yang membawa air, yang mengandung hujan, yang diterbebani menjadi maf'ul dari kata alhamilat. Kemudian faljariyati yusra. Dan kapal-kapal yang berlayar, perahu berlayar di permukaan air dengan mudah, dengan gampang. Nah, pada kalimat yusra ini adalah kalimat masdar yang berkedudukan sebagai hal, yang mana menjelaskan keadaan yang mudah. Nah, kemudian fal muqassimati amro. Nah, pembagian-pembagian itu sebuah perintah untuk malaikat-malaikat pembawa rizki dan pengatur hujan dan lain sebagainya untuk seluruh negeri dan seluruh hamba. Nah, kemudian innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ini maknya adalah mamasdariyah yang artinya janji-janji kepada mereka seperti bangkit setelah kematian dan lain sebagainya. Pasti benar, ini adalah bentuk janji yang benar-benar janji gitu. Kemudian wa inna dina lawaqi', yang artinya sesungguhnya agama adalah pembalasan setelah dihisab, pasti terjadi, tidak akan mustahil. Wassama'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki rotasi, jalur bintang dan planet seperti jalan yang mana bintang-bintang tersebut dapat berjalan di jalan tersebut tanpa keluar jalur, sebagaimana sebuah jalan yang ada di padang pasir. Kemudian innakum lafi qawlim mukhtalif. Nah, sesungguhnya kalian, khitab kepada ahlul Mekah atau orang kafir Quraisy ini dalam menanggapi perkara Nabi Muhammad dan Al-Quran yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mereka mengatakan bahwa Nabi adalah seorang penyair, penyihir, dan juga seorang dukun. Yu'faku anhu man ufik. Nah, mereka orang-orang ahlul Makkah mendustakan atau berpaling dari Nabi dan Al-Quran, yang mana mereka tidak mau beriman kepada Nabi dan Al-Quran. Barang siapa yang mendustakannya atau berpaling dari keimanan, maka Allah akan memalingkannya atau menjauhkannya dari hidayah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kutilal kharasun. Orang-orang yang berdusta akan dibunuh, dilaknat. Orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Nah, yang mana mereka akan berada dalam kesengsaraan atau kebodohan yang menyengsarakan dalam keadaan lalai atau mengabaikan perkara akhirat. Yas'aluna ayyana yaumaddin. Nah, mereka akan bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan gurauan. Kapankah hari pembalasan itu? Kapankah datangnya hari pembalasan? Dan jawaban mereka yang akan datang yaitu adalah yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari di mana mereka akan disiksa di neraka atau mereka akan diberi azab di neraka. Kemudian Zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dan dikatakan kepada mereka ketika mereka diberi azab, rasakanlah fitnah kalian ini, siksaan kalian yang mana kalian ketika di dunia terbawa nafsu, bersenda gurau dengan agama. Nah, kontekstualisasi ayat ini dengan masa kini yaitu yang pertama adalah aspek teologis, yang mana kekuasaan Allah, bahwa ayat-ayat ini menekankan kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta dan hari akhir. Yang kedua itu ada sumpah Allah, yang mana ayat-ayat ini menggunakan sumpah Allah untuk menekankan kebenaran janji Allah tentang hari akhir. Kemudian yang kedua ada aspek etis. Yang pertama ini ada peringatan bahwa ayat-ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi manusia untuk memperhatikan kekuasaan Allah dan hari akhir. Yang kedua ada tanggung jawab,
yaitu adalah ayat-ayat ini juga menekankan tanggung jawab manusia atas perbuatan mereka di dunia. Kemudian ada aspek kontemporer, yang mana yang pertama pengelolaan lingkungan, bahwa ayat-ayat ini dapat dihubungkan dengan pentingnya pengelolaan lingkungan dan pelestarian alam. Yang kedua ada kesadaran akan hari akhir, bahwa ayat-ayat ini dapat dihubungkan dengan pentingnya kesadaran akan hari akhir dan pertanggungjawaban atas perbuatan manusia. Kemudian ada aspek spiritual. Nah, yang pertama ini ada menguatkan iman, yang mana ayat-ayat ini dapat membantu menguatkan iman dan kesadaran spiritual manusia. Yang kedua, mengingatkan tentang tujuan hidup, yang mana ayat-ayat ini dapat mengingatkan manusia tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Maka kesimpulan dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia yang mengarahkan pada kebaikan, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat ini juga menegaskan kekuasaan Allah atas alam, yang berfungsi sebagai peringatan bagi manusia dan menjadi penegasan atas kebenaran janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.